Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Soal Lengkap. Kali ini kita akan membahas buku tematik kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 6. Sebelum kita mulai, pastikan teman-teman sudah melakukan like, share, dan subscribe di channel ini ya. Pembelajaran 6. Hari menjelang sore, sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun sebelum pulang, Edo membantu Parudi membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Ayo berkreasi, amatilah dengan cermat gambar di atas. Kemudian buatlah cerita tertulis dari gambar tersebut. Buatlah cerita minimal 3 paragraf. Sebelum menulis cerita, tentukan ide pokok terlebih dulu yang akan kamu kembangkan dalam cerita. Misalkan ide pokok untuk paragraf 1, Edo berkunjung ke rumah Pak Rudi. Paragraf 2, kandang kelinci Pak Rudi terletak di belakang rumah. Paragraf 3, Edo membantu membersihkan kandang kelinci. Paragraf keempat, Edo membersihkan sisa makanan kelinci. Dan yang kelima, kandang kelinci yang bersih menjadikan kelinci sehat. Nah, setelah itu kita akan membuat ide pokoknya dikembangkan dalam sebuah cerita. Membantu Pak Rudi, itu judulnya ya. Membersihkan kandang kelinci, jadi judulnya itu membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Edo berkunjung ke rumah Pak Rudi sore hari. Pak Rudi merupakan tetangga keluarga Edo. Rumah mereka berdekatan, hanya terpisah oleh jalan di kompleks perumahan. Keluarga Edo dan keluarga Pak Rudi bertetangga baik. Pak Rudi memelihara ternak kelinci yang dimasukkan dalam beberapa kandang. Kandang kelinci Pak Rudi terletak di belakang rumah. Kandang tersebut berisi beberapa ekor bibit kelinci dan beberapa anaknya. Kandang tersebut memiliki ukuran yang tidak terlalu besar. Kandang kelinci Pak Rudi bersih dan terawat dengan baik. Pak Rudi mengajak Edo melihat kandang kelincinya. Edo membantu membersihkan kandang kelinci. Sebelum membersihkan kandang kelinci, Edo mengambil keranjang yang ada di dekat kandang kelinci. Pak Rudi mengambil sapu lidi untuk menyapu bagian bawah kandang kelinci. Mereka berdua bersama-sama membersihkan kandang kelinci. Edo membersihkan sisa makanan kelinci. Sisa makanan kelinci berserakan di sekitar kandang kelinci. Edo memunguti sisa makanan tersebut dan memasukkannya ke dalam keranjang. Banyak sisa makanan kelinci yang dibersihkan oleh Edo. Setelah beberapa menit, akhirnya kegiatan membersihkan kandang kelinci pun selesai. Kandang kelinci yang bersih menjadikan kelinci sehat. Setelah dibersihkan, kandang kelinci tampak bersih. Tak ada lagi sisa makanan yang berserakan. Kelinci-kelinci dalam kandang pun tampak senang. Ada kelinci yang berlari ke sana kemari. Ada pula yang asyik memakan sayuran yang ada dalam kandang. Ayo membaca. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui contoh hewan yang termasuk avertebrata atau hewan yang tak bertulang belakang, yakni siput. Berikut contoh lain hewan yang juga termasuk avertebrata, yakni kupu-kupu. Nah, pada bacaan ini teman-teman akan menemukan fakta-fakta bahwa badan kupu-kupu kecil namun sayapnya yang lebar. Kupu-kupu termasuk serangga. Organ gerak kupu-kupu sama dengan serangga lain, yakni sayapnya. Sayap berguna untuk mengangkat tubuh kelinci ketika terbang.
Untuk kelinci, sayap yang indah adalah sayap yang transparan. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa karena kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah hangat ketika musim dingin. Kemudian ketika musim semi tiba, kupu-kupu akan kembali menempuh jarak ribuan kilometer supaya bisa kembali ke tempat asalnya. Jadi, kupu-kupu jarak tempuhnya sangat luar biasa ya, kemampuan terbangnya sangat luar biasa. Demikian cerita tentang kupu-kupu. Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Paragraf pertama, kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Paragraf kedua, kupu-kupu termasuk hewan serangga. Paragraf ketiga, tahukah kamu sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Paragraf keempat, kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Itu adalah ide pokoknya. Kemudian kita mengamati. Kita telah mengetahui organ gerak hewan vertebrata atau yang bertulang belakang dan avertebrata yang tidak bertulang belakang. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah mengetahui gerak kelinci. Kelinci termasuk hewan vertebrata. Kita juga sudah mengetahui organ gerak siput dan kupu-kupu yang termasuk hewan avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Bersama kelompokmu, melalui contoh gerak hewan-hewan tersebut, identifikasikan ke dalam kelompok hewan vertebrata atau avertebrata. Kemudian buatlah perbandingan antara keduanya, lakukan dengan diskusi secara kelompok. Contoh hewan vertebrata adalah kelinci. Nah, hal yang dibandingkan misalkan hewan vertebratanya adalah kelinci, hewan avertebratanya siput. Nah, penjelasannya, kelinci memiliki tulang belakang, bergerak lincah, bergerak dengan kedua kaki. Kaki belakang lebih panjang dan kuat dibandingkan dengan kaki depan. Ini bukan kaki belakang tapi kaki depan. Siput tidak memiliki tulang belakang, bergerak lambat, bergerak dengan kaki, perut berbentuk pipih dan lebar, serta memiliki rangka luar atau disebut rumah siput. Nah, kemudian kita berkreasi. Presentasikan hasil perbandinganmu di depan guru dan teman-temanmu agar lebih menarik dan mudah dalam memahami. Gunakan model sederhana dari binatang yang kamu presentasikan. Namun sebelumnya, buatlah model sederhananya. Sama seperti kegiatan pembelajaran sebelumnya, kamu dapat membuat model sederhana dengan menggunakan bahan dari karton, kardus, plastisin, maupun kawat. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah contoh kelinci, dan yang ini siput. Kelinci termasuk model hewan vertebrata, kalau siput model hewan avertebrata. Demikian pembelajaran 6 tema 1 subtema 1 kelas 5. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.